93,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita Bapak Gatot Nugroho, Manajer Umum Koperasi Sahabat dan Mandiri Argo Mulyo Bantul, Yogyakarta, yang juga pengelola Museum HM Soeharto. Assalamualaikum pagi Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Nurul. Sehat, apa kabar Bapak? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Kami di Alhamdulillah. Jogja, di Kemusuk semuanya sehat. Alhamdulillah. Oke, Devemani, tapi kita nggak bakal bahas tentang museum. Kali ini kita mau bahas tentang rencana pengembangan kawasan destinasi ekowisata dan keindahan alam di kawasan Argomulyo, Bantul, Yogyakarta ya, Pak? Betul ya. Oke, ini masih rencana pengembangan. Tapi sebelumnya Nurul mau tanya dulu nih, Pak. Kenapa Bapak dan juga tim mengambil konsep ekowisata? Apa yang istimewa, Pak? Silakan. Yeah. Yang istimewa di Desa Argomulyo itu pertama alamnya yang masih lingkungan pedesaan dengan sawahnya, bentangan sawahnya, kemudian eh, sungai-sungai yang itu masih murni, sungainya bersih sekali. Mhm. Kemudian yang kedua, budayanya masyarakat Desa Argomulyo. Jadi di tempat kami ini budaya kesenian, budaya makanan tradisional, kemudian budaya berkaitan dengan eh, kegiatan tradisi masyarakat, seperti ketika mau menanam padi itu harus dengan upacara adat, kemudian Hmm. ketika panen dan lain-lain. Kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat umum seperti kirab budaya untuk rasa syukur kepada Tuhan atas karunia-Nya selama 1 tahun itu dilakukan tidak hanya di desa saja, tapi di tiap pedukuhan ada 14 pedukuhan di desa kami, tradisi yang namanya merti dusun. Istilahnya merti dusun itu ungkapan rasa terima kasih kepada yang kuasa, kemudian dengan tradisi-tradisi yang ada, upacara adat, kemudian ada bergodo, kemudian masyarakat itu berdoa, bahkan ada kegiatan kesenian pada malam harinya. Keunikan di Argomulyo itu kemudian desa kami mendapat mendapat penghargaan. Sudah dinamakan Rintisan Desa Budaya. Oke. Rintisan Desa Budaya, sehingga kami merancang untuk ke depan Desa Argomulyo harus ada suatu kawasan yang bisa memamerkan itu menyampaikan kepada masyarakat luas dari Sabang sampai Merauke. Di situ ada kawasan destinasi wisata budaya, dan di situ ada kegiatan budaya, ada kegiatan kuliner, alam, dan untuk refreshing, olahraga kecil. Dan di situ dikaitkan dengan Museum Pak Harto otomatis, karena Museum Pak Harto itu sudah berjalan selama 9 tahun, dan Museum Pak Harto itu adalah museum yang pengunjungnya setiap bulannya hampir rata-rata sekitar 8 ribuan. Sehingga itu pasar kami. Iya. Kalau pasar kami itu harus mereka tidak hanya di museum, tapi mereka akan melihat seni budaya dan kuliner dan wisata yang ada di desa kami. Dan kami Baik. yakin semakin ada desa wisata itu, semakin banyak orang yang masuk tidak hanya di museum saja, tapi masuk berkunjung di Desa Argomulyo. Sehingga kami merancang dibangunlah suatu kawasan desa wisata budaya Argomulyo yang nantinya akan dibantu oleh Yayasan Mandiri Harapan Kampung.
Oke, jadi itu DFM Mania kenapa mengambil konsep ekowisata karena memang daerah Argomulyo ini kaya akan budaya ya Pak ya juga keindahan alam. Betul ya. Nah, buat DFM Mania juga nih sebagai informasi mungkin yang belum tahu kalau konsep ekowisata itu adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan gitu. Jadi bukan Betul, ya. sekedar tempat wisata begitu ya Pak ya? Kepeserta. Ya. Oke, lanjut lagi Pak, kita ke pertanyaan berikutnya. Itu kalau dari sisi wisata. Nah, kalau dari sisi ekonomi seperti apa Bapak melihat peluang? Eh, Silakan Pak. Kami punya museum, koperasi Sabada Mandiri itu mempunyai anggota UMKM yang ada di Desa Argomulyo itu hampir 400 Hmm. 400 yang sekarang ini berjalan dan mereka bagian dari apa? Dari kegiatan dari dulu masyarakat yang tidak produktif, kemudian kita bimbing, kemudian kita fasilitasi melalui Yayasan Mandiri dengan untuk permodalannya, dan mereka sekarang sudah punya pangsa pasar, tidak hanya di museum pasarnya, tapi juga beberapa pasar di lingkungan Malioboro dan sebagainya. Nah, kami melihat itu sangat potensi itu seandainya mereka akan kita tingkatkan dengan adanya kawasan wisata. Mhm. Jadi kawasan wisata itu satu, di situ ada kegiatan otomatis wisata itu berkaitan dengan UMKM, kuliner, dengan adanya kunjungan, ketika ada UMKM yang berkaitan dengan oleh-oleh, UMKM berkaitan dengan apa, eh, souvenir dan lain-lain itu mereka bisa menjadi bagian dari kawasan destinasi wisata yang kami namakan Pedes Sumilir. Jadi Pedes itu kawasan di situ namanya Dusun Pedes. Mhm. Sumilir itu anginnya betul-betul sejuk. Nah, Oke. disitulah mereka bisa memasarkan. Di sana ada berapa konter, hampir nanti kita konsep itu ada sekitar 25-30 konter UMKM itu bisa menjajakan makanan di sana. Kemudian ada panggung terbukanya, kemudian ada shop coffee-nya, kemudian di sana ada pendopo pertunjukan yang eh, masyarakat kami yang menyukai seni tradisional dan mereka seniman-seniman itu ketika melakukan pertunjukan itu mereka ada pendapatannya karena itu menjadi bagian dari satu paket masuk di lingkungan uh, destinasi wisata yang ada di Bedes Milir itu. Jadi Oke. uh, wisata ini selain tempat untuk uh, apa masyarakat melihat pemandangan alam, kemudian tadi yang dikatakan Mbak Nurul tadi pusat edukasi, Mhm, ya. ekosistem, kemudian kreativitas seniman, sanggar, dan kemudian UMKM. Kami berpikir program itu akan melibatkan hampir 100 masyarakat, 100 orang itu dari pegawainya, tukang parkirnya, pengelolaannya, UMKM yang terlibat di situ, kemudian sanggar-sanggar tari yang terlibat di situ, itu menjadi kawasan yang bisa menggerakkan perekonomian di desa dan bisa bermanfaat untuk 100 keluarga. Nah, kalau 100 Oke. keluarga berarti kan paling tidak dengan program dari Koperasi Sahabat Mandiri, kemudian desa wisata Pedes Sumilir, kemudian program binaan Yayasan Mandiri, ini akan paling tidak membantu masyarakat, pemerintah desa, membantu pemerintah kecamatan Sedayu maupun Kabupaten Bantul dalam rangka upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat di lingkungan desa Argomulyo. Baik.
Jadi seperti itu DV Mania menambah pasar baru begitulah ya Pak untuk UMKM yang memang sudah ada dari koperasi. Rencananya di mana Pak ekowisata ini akan dibuat persisnya untuk lokasinya, titik lokasi. Silakan Pak. Lokasinya di Desa Argomulyo bagian selatan. Jadi Hmm, kalau dari museum itu jaraknya hanya sekitar 1 kilo. oke. Jadi konsep itu dilakukan memang satu di sana eh, kawasannya itu betul-betul kawasan yang alami dan kemudian dirancang oleh tim perancangnya itu adalah Karang Taruna. Oke. Nah, ya Karang Taruna pernah juara nasional Mbak tempat kami tahun 2018. Hmm, Karang Taruna se-Indonesia pernah juara nasional sehingga anak-anak sudah paling tidak dengan apa akhirnya menjadi predikat terbaik di Indonesia itu mereka sudah terbiasa memanage sesuatu iya. mengembangkan dengan keseriusan yang ada. Hmm, Yang kedua adalah ada jalur jarak antara museum dengan lokasi itu tidak begitu jauh itu sehingga masyarakat wisatawan yang datang di Museum Pak Harto kemudian mereka sekalian akan mengunjungi destinasi wisata Pedes Sumilir tersebut iya. baik keluarga dan lain-lain. Itu nanti pengembangan ke depannya adalah kami dibantu Yayasan Dharma Mandiri ada 10 homestay yang ada di lingkungan museum ini. Insya Allah nanti akan menjadi ramai. Mereka paling tidak ingin menikmati kegiatan apa destinasi ekowisata pada malam hari di apa Pedes Sumilir. Bahkan mereka nanti kalau memang berkembang semakin banyak, kami akan buka museum malam. Hmm, Jadi hmm, mengunjungi museum pada malam hari. Harapannya adalah mereka tidurnya juga di lingkungan desa kami. Kalau sudah tidurnya di lingkungan desa kami, kemudian ada shelter-shelter yang kami kembangkan di rumah-rumah penduduk, itu iya. perekonomian dari pagi, siang, malam, pagi lagi akan berjalan terus di tempat kami. Iya. Ini harapan kami. Baik, jadi seperti itu DF Mania. Sekalian ini ada kisi-kisi berarti buat DF Mania ada spill-spill dikit nanti di Desa Argomulyo bakal ada satu tempat ekowisata ya Pak ya, yang konsepnya Ya. memang sudah matang. Berarti tinggal eksekusinya aja ya Pak ya. Mau tinggal nanti kami menyampaikan ke Yayasan Dharma Mandiri dan kami sudah menyampaikan ketika rapat itu dan Dharma Mandiri silahkan Hmm, bikin programnya, silahkan apa proposalnya nanti kerjasamanya bagaimana. ya, Kami baru mematangkan ini. Insya Allah dalam akhir bulan ini sudah selesai semuanya. Nanti kami akan ajukan ke Yayasan Dharma Mandiri dan kami siap untuk presentasi. Kami siap diundang ke Jakarta. baik. Karena Jadi, heeh. eh, program ini sebenarnya sudah kami rancang sebelum pandemi. Hmm, ya, Bahkan waktu itu ketua yayasan masih almarhum Bapak Subiakto Cakrawardaya dan kami pernah diundang untuk presentasi di sebuah hotel di Yogyakarta dan karena kemudian ada situasi dan kondisi yang harus dikerjakan oleh yayasan di tempat lain kemudian ada pandemi sehingga program ini sempat eh, tertunda gitu ya Pak. tertunda dan ini kita bangkit dengan semangat bagaimana program dari Yayasan Dharma Mandiri untuk membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat di pedesaan yang ada di Indonesia, salah satunya di Argomulyo, bisa terwujudkan. Baik, tadi kita sudah ngomongin tentang konsep dari segi wisata, terus juga manfaat ekonomi, peluang ekonominya. Nah, sekarang rencana pengembangan kawasan destinasi ekowisata ini, rencananya kapan Pak akan berjalan? Kami menyiapkan proposalnya, Mhm. proposal dalam program kami dibantu dengan yayasan dan sifatnya itu kerjasama dan uh, kegiatan itu tidak hanya sebatas kegiatan pure uh, apa bisnis,
Iya. tapi lebih ke arah kebijakan eh, bisnis dan sosial. Oke. Jadi eh, seperti yang tadi saya sampaikan, eh, manfaatnya untuk masyarakat yang ada di Desa Argomulyo itu tidak hanya sebatas 100 kakak kemudian memberi manfaat, tapi nanti akan berkembang menjadi berapa keluarga lagi ketika pengembangan ekowisata pedes Sumilir itu berkembang. Jadi di situ nilai-nilai budaya yang selalu diajarkan oleh almarhum Bapak Haji Mat Suwarto dan selama ini tradisi ini selalu dipelihara oleh masyarakat di desa kami, Desa Argomulyo, akan bisa dipamerkan, ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Dan Iya. kami ada kegiatan-kegiatan outbound yang nanti akan ditangani oleh Karang Taruna. Outbound itu eh, anak-anak pelajar yang ada di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar akan kami ajak untuk bagaimana pagi hari bisa menyusuri sungai-sungai kami, kemudian belajar ilmu pertanian, membajak sawah, kemudian belajar menanam padi, kemudian yang lebih penting lagi bagaimana belajar mengelola sampah. Iya. Sampah itu lingkungan. Karena kalau di kota-kota besar sampah itu sudah menjadi apa masalah masalah yang besar Benar, sekali. Di benar. Jogja sudah Jogja itu tidak sampah sudah tidak bersahabat lagi. Sudah tempat pembuangan sampah akhir itu sudah begitu daya tampungnya sudah maksimal sehingga harus ada cara-cara mengelola sampah itu dibagi menjadi sampah organik dan non-organik. Limbah-limbah rumah tangga yang organik itu kemudian kita bikin sebagai pupuk. Jadi pupuk organik itu dari situ dan kita edukasikan. Di situ nanti akan ada demplot-demplot pilot project dari pupuk itu kemudian sebagai bagian dari kebutuhan dari uh, sayuran dan tanaman yang kemudian menjadi bagian demplot itu. Oke. Kemudian yang organiknya itu ada pembagian dua. Yang satu langsung kita diambil oleh distributor mengambil sampah baik plastik, besi dan sebagainya. Tapi ada juga itu kemudian sampah-sampah plastik itu atau sampah-sampah lainnya itu kemudian dengan kreativitas yang ada di kami itu dikelola menjadi seperti souvenir dan nilainya lebih tinggi. Jadi ketika contoh saja ketika botol aqua itu harganya per kilonya itu hanya Rp2.000, ketika itu isinya aja botol aqua Rp2.000 itu isinya bisa sekitar 20-30 botol. Mhm. Tapi ketika itu dengan kreativitas kerajinan yang ada kemudian dibikin itu antara tas kresek ya, tas kresek namanya ada warna-warni itu, kemudian botol air mineral itu kemudian jadi suatu bentuk souvenir, itu nilainya bisa satu satu souvenir harganya bisa sampai 10.000 sampai 30.000 dan Iya. itu sangat sangat membantu masyarakat dan sekarang orang peduli sampah sangat tinggi ketika ada hasil recycle sampah menjadi produk kerajinan itu masyarakat kota itu sangat senang karena satu ikut membantu bagaimana menjaga lingkungan, yang kedua membantu masyarakat yang peduli lingkungan dengan kreativitasnya. Iya. Nah itu program-program itu yang kami lakukan. Oke, berarti sebenarnya bukan hanya berwisata keindahan alam, tapi juga belajar mendaur ulang sampah ya, Pak ya. Betul ya. Ada kegiatan Pertanian, sampah, outbound yang tadi. peternakan, perikanan. Oke. Berapa sisi yang bisa kita kembangkan untuk
untuk desa kami sendiri maupun untuk edukasi masyarakat yang berkunjung ke Argomulyo. Oke, nantinya memang rencana pengembangan destinasi wisata ekowisata ini begitu wah ya Pak ya, karena memang bukan hanya wisata. Kira-kira untuk pembangunannya memakan waktu berapa lama Pak itu? Kalau kami nanti proposal kemudian kami sampaikan dan segera direalisasi, target kami sebelum nanti hari raya Idul Fitri itu kan bulan apa ya, bulan eh, Maret kalau nggak April ya, Mhm. itu bisa bisa sudah mulai eh, apa diluncurkan. Itu akan lebih lebih bagus karena penataan-penataan tempat-tempat yang kaitannya dengan pendopo besar, Iya. kemudian tempat bangunan-bangunan yang butuh waktu lama itu kami sudah punya dan itu ada di lingkungan situ. Mm-mm. Dan itu sudah setiap hari digunakan untuk kegiatan sanggar kami, Iya. kegiatan anak-anak menari, belajar menari, latihan ketoprak. Ketoprak itu eh, drama tradisional yang ada di Jogja, kemudian latihan gamel warga dan setiap hari digunakan. Nah, lingkungan itu tetap berjalan dan dikembangkan dengan pembangunan-pembangunan di sekitar lingkungan itu yang saya kira tidak begitu makan waktu yang panjang, mungkin 2 bulan selesai. Harapan kami targetnya ketika liburan hari raya Idul Fitri ini sudah launching. Oke. Jadi begitu ya, DFM-annya kita tunggu Iya, aja seperti apa nanti kabarnya ya Pak ya. Oke, sebelum ya. kita Mohon, menutup, mohon doanya mudah-mudahan Yayasan amin. Mandiri nanti segera mensupport kami. Amin, amin. Sebelum kita tutup talk show-nya, Pak, mungkin harapan Bapak untuk ekowisata ini yang sebentar lagi mungkin rencananya akan berjalan, juga untuk wisata di Indonesia secara umum. Untuk kedepannya seperti apa harapannya? Silakan Pak Gatot. Ya, harapan kami adalah satu, kami terima kasih sekali kepada Yayasan Mandiri yang telah membina desa-desa yang ada di wilayah pelosok Republik Indonesia. Dan itu pesan-pesan besar dari beliau selalu konsen untuk masyarakat kecil itu, masyarakat yang miskin itu, dengan upaya-upaya pemerintah pada saat Orde Baru dulu itu bisa menjadi masyarakat yang produktif, masyarakat yang yang kemudian Mandiri. menjadi sejahtera. Mhm. Dan harapan kami adalah di Desa Argomulyo ini ada miniatur, miniatur bagaimana ketika almarhum Bapak Haji Ma'ruf Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia, itu membangun masyarakat, mensejahterakan masyarakat dari segala bidang, dan di Desa Argomulyo ini akan ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Inilah miniaturnya ketika Pak Harto membangun Indonesia di desa kami dengan program-program Yayasan Mandiri, sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat kecil, masyarakat miskin itu kemudian terangkat dan ya mereka bisa sejahtera. Oke, terima kasih banyak Pak Gatot Nugroho, Manajer Umum Sama-sama Koperasi Mbak Sahabat Nurul. dan Mandiri Argomulyo, Bantul, Yogyakarta ya Pak ya. Semoga ke depannya untuk Siap, rencana siap. pembangunan ekowisata segera terrealisasikan. Kita juga bisa melihat seperti apa nanti hasilnya ya Pak ya. Ya, Manfaatnya siap. untuk masyarakat sekitar juga untuk orang banyak. Baik, sehat selalu Oke. Bapak. Ya, selalu sampai jumpa lagi. Terima Terima kasih. kasih kembali. Dan untuk DV Money nanti yang ketinggalan videonya, kita post di YouTube kita seperti biasa di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru dan Bapak Gatot Nugroho pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.